Salam. Shalom. Puji Tuhan, para pemirsa The Safe Ministry, kami selalu bersuka cita dan gembira boleh bertemu dengan semua pemirsa setia dari The Safe Ministry. Kita akan mendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, dan cukup menarik, ada pelajaran baru yang akan kita bahas untuk kuartal ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita minta Pak Adri Kaunang untuk memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya Gembala Agung adalah Yesus Kristus akan selalu mengirimkan kami pada saat ini agenda pelayanan dengan Holy Spirit, Parakletos, Roh Kudus, sehingga kami dapat menjelaskan sesuai dengan Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, para pemirsa The Safe Ministry, kita akan coba pelajari pelajaran pertama dari kuartal ini, dan kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa sih yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, selamat berjumpa di triwulan yang baru. Kita memasuki pelajaran pertama untuk triwulan ini. Menarik sekali bahwa pada minggu ini kita akan mengupas banyak dari Mazmur 23. Pak Darwis, ini adalah sebuah pasal yang populer dan bahkan ada di dalam lagu. Hanya kemungkinan kalau menurut pengalaman saya masih jarang yang mengulas atau yang mengupas detail dari Mazmur 23 ini. Judul kita Cawan Lebur Gembala, ayat hafalannya, Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Ada satu ilustrasi di sini Pak Darwis, seorang yang bernama Sophie. Dia sepertinya dalam masalah yang cukup berat Pak Darwis. Dia tiba-tiba nyandar di belakang pintu kamar tidurnya, terus dia sama seperti orang yang lagi frustrasi atau kesal. Dia sambil melorot jatuh dan dia nangis. Dia bilang nggak mungkin ini bisa seperti ini. Kok bisa dia bisa lakukan itu? Itulah selalu yang dia ungkapkan, karena begitu dia menerima suatu kabar yang menghancurkan hati dia, Pak Darwis. Ternyata dia dihianati ya oleh teman yang selama ini dia hormati dan dia percaya, karena temannya ini menyebarkan gosip yang tidak benar, yang merusak reputasinya Pak Darwis, yang merusak namanya. Lalu dia akhirnya dia coba ambil Alkitab, ya dia buka di tempat tidur, dia tiba-tiba menatap kepada satu pasal di Mazmur 23. Dia baca, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dua ayat di Mazmur 23 ayat 3 dan 4 ini Pak Darwis sangat mengambil perhatian dia. Lalu dia mencoba memikir-mikirkan ayat ini. Dia pikir ya bahwa gembala yang di dalam kitab Mazmur ini bagaimana caranya membimbing domba di dalam kebenaran, padahal menurut dia di dalam lembah-lembah bayang maut ya. Jadi nanti kita akan melihat beberapa aplikasi Pak Darwis ya yang sehubungan dengan ilustrasi ini, dan kita mengeksplor di Mazmur 23. Ada banyak ayat-ayat yang perlu kita ungkapkan dengan mendalam ya Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Contoh, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang tetapi kita sudah tahu bahwa ini jurang maut atau lembah kekelaman. Nah, susah itu Pak Darwis ya, susah itu. Lalu bagaimana kita dikatakan domba itu disuruh berbaring sementara dia berada di padang rumput yang hijau. Itu kita perlu pendalaman khusus nanti. Maka para panelis akan menguraikan satu persatu ya nanti secara mendalam kepada kita apa aplikasi yang kita bisa dapatkan. Tetapi salah satu kunci yang kita akan dapati Pak Darwis adalah bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani, bukan hanya di dalam kondisi mudah, tetapi juga di dalam kondisi sulit. Bagaimana peran sang gembala Pak Darwis.
Ya, bagaimana peran sang gembala menuntun dombanya dan bagaimana dombanya mau dituntun. Ini juga ya, menurut. Itulah nanti yang akan diuraikan oleh para panelis di dalam 1 minggu ini, para pemirsa The Safe Ministry, dan saya kembalikan kepada Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Para pemirsa The Safe Ministry, kita coba minta pendapat dari Pak Adri Kaunang mengenai panduan untuk perjalanan Sang Gembala. Silakan Pak Adri. Baiklah, shalom sahabat-sahabat pemirsa yang ada ataupun dimanapun saudara berada. Saya tidak akan berbicara tentang non-Alkitabiah, tetapi saya coba fokus kepada buku Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya coba membuat dua perbedaan antara gembala yang ada di Palestina ataupun di Israel dengan gembala yang kita sebut dengan Allah. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan berhubungan dengan kata manage atau management. Pertama, gembala itu diibaratkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua, mengapa harus matang? Karena dia sementara memimpin organisasi atau organization yang di dalam organisasi itu penuh dengan tipikal manusia. Ada dominan, ada influence, ada steadiness, dan ada compliance. Dan yang berikut adalah fungsi manajemen, actuating. Bagaimana dia memilah-milah kata, memilah-milah konsep untuk memimpin orang-orang yang berbeda ini. Dan yang terakhir, fungsi controlling atau pengawasan. Dengan adanya pemahaman yang sederhana tentang gembala atau pemimpin yang ada baik di Palestina ataupun di dunia manapun, berharap maka seorang gembala itu sempurna. Tetapi kalau kita belajar tentang gembala yang ada di dalam buku Mazmur 23, memberikan argumentasi yang mengarah kepada Daud contohnya. Ya, bagaimana dia berlatih dan bisa memiliki satu pandangan atau mindset yang positif karena kebiasaan setiap saat melihat domba-domba yang ada di sekitarnya. Padang yang mana? Air yang mana? Cara menghindari, melindungi dari singa ataupun binatang-binatang yang menyeramkan. Itulah konsep gembala seperti Raja Daud. Dan gembala-gembala lainnya. Secara intisari bahwa gembala yang ada di Palestina ataupun Israel adalah gembala yang sementara, yang memiliki banyak kelemahan, memiliki kekurangan yang fatal. Tetapi hasil analisa, gembala itu juga bisa menuntun sampai kembali ke kandang yang luar biasa. Saudara, sekilas saja bahwa gembala yang ada dalam buku Mazmur pasal 23 ayat 1 adalah Yesus, Tuhan kita. Dalam buku Yohanes 1 ayat 1 dan 13, Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus. Itulah sebabnya konsep Yesus itu sangat luar biasa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dihubungkan dengan buku Mazmur 23 ayat 1. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi gembala atau leadership, manajemen Yesus itu adalah memiliki arti yang luas. Artinya jalan. Ya, tidak ada jalan keselamatan yang bisa sama seperti yang Yesus lakukan. Kebenaran, ya kebenaran yang luar biasa. Dalam buku Yesaya 8 ayat 20, sesuai dengan kesaksian dan pengajaran. Itulah Yesus. Sesuai dengan firman dari buku Wahyu sampai buku Kejadian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Satu waktu Yesus akan datang. Inilah beberapa ciri khas, karakteristik antara gembala di Palestina dan gembala yang kita sebut dengan Tuhan atau Yesus. Dan tentunya ini membutuhkan satu pencernaan, satu fasilitator, satu kehidupan, satu lifestyle yang mengarah kepada dua hal. Memang domba-dombanya termasuk saya dan saudara, pada saat kita senang kita mencari Yesus, mencari Allah, mencari Tuhan. Pada saat kita susah, kadang-kadang lupa berdoa dan sebagainya. Inilah domba-domba yang memiliki ciri khas yang sangat berbeda satu sama yang lain. Tetapi Allah tetap konsisten untuk menjadi gembala yang benar-benar gembala. Bukan saja di dunia ini,
tetapi membuat para domba, kita semua, para pemirsa, mempersiapkan diri kita untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Itulah kasih yang merubah hati saya dan saudara sebagai domba-domba yang berbeda satu sama yang lain. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini hanya aplikasi dalam kehidupan. Tadi kita singgung juga bahwa Allah itu penuh kasih ya. Apa yang kita buat Pak agar dalam perjalanan hidup kita selalu dapat menggambarkan kehidupan Allah yang penuh kasih kepada kita, walaupun kita selalu menghadapi kehidupan yang mungkin sangat rumit. Silakan Pak. Tadi saya katakan kita ini adalah sudah menerima kabar baik. Itulah sebabnya secara manusia kita lemah, ya. Banyak kekurangan baik secara ekonomi, secara kesehatan dan sebagainya. Tetapi balik lagi kepada formula Yeremia 17 ayat 7. Saya senang sekali ayat ini. Walaupun susah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi konsep inilah yang menjadi harapan. Dan ini berhubungan dengan topik kita menuju pengharapan kekuatan yang bersumber kepada Gembala yang luar biasa adalah Allah. Ini Pak Darwis yang bisa menjadi jawaban yang mudah dimengerti. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, lokasi-lokasi di perjalanan. Ini apa maksudnya ini Pak? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi-lokasi di perjalanan? Kita akan coba baca dalam ayat Mazmur 23 ayat 3. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan yang menuntun ke jalan yang benar oleh karena kehendaknya. Apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi masing-masing kita ya. Jalan yang benar, arah yang benar, bahwa kehidupan di atas dunia ini kita menjalani jalan-jalan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu ya secara garis besarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lokasi-lokasi ini? Kalau kita lihat latar belakang daripada penulis, dari Daud adalah seorang gembala, bagaimana dia menuntun domba-dombanya, mengarahkan domba-dombanya, membimbing domba-dombanya. Kadang-kadang dia melihat satu jalan gitu ya, satu tempat yang begitu banyak rumputnya. Kadang dia menemukan satu lokasi-lokasi yang tidak ada rumputnya, kering, kerontang. Seakan-akan bahwa dia berjalan di satu tempat dan kita tidak tahu ujungnya. Namun dia yakin bahwa ujungnya di situ ada satu tempat yang sangat membahagiakan, yaitu rumah Tuhan, atau satu rumah atau satu tempat bagi domba-dombanya dapat menikmati makanan ataupun minuman ya. Kita lihat dari sisi itu. Nah, sekarang ada 4 alasan mengapa disebut jalan yang benar. Ada 4 alasan itu Pak Darwis. Yang pertama itu adalah jalan yang benar karena mengarah ke satu tujuan yang benar. Nah, jalan yang benar ini oleh karena mengarah ke satu tujuan yang benar. Kalau tujuannya yang benar, berarti itu memang jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Arah yang sangat benar. Kemudian yang kedua adalah jalan yang benar karena menjaga kita tetap selaras dengan orang yang yaitu gembala itu sendiri. Jadi jalan yang benar itu mengarah kepada selaras dengan orang yang siapa sih gembalanya, siapa sih yang menuntun ke jalan yang benar. Dan kita menyelaraskan kehidupan kita, tabiat kerohanian kita dengan gembala yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa disebut jalan kebenaran ya? Karena melatih kita untuk menjadi orang yang benar. Ini melatih kita ya. Jalan yang benar itu akan melatih kita menjadi orang yang benar. Dengan tuntunan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan mempoles kita, akan memperbaiki kehidupan kita menjadi orang yang benar. Kemudian yang terakhir, jalan yang benar karena memberikan kita kesaksian benar. Kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya punya pengalaman-pengalaman rohani. Kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melewati lokasi-lokasi perjalanan yang barangkali itu menjerumuskan kita dalam dosa,
tapi Tuhan bisa angkat itu, bisa mengeluarkan itu, atau bisa keluar dari lokasi-lokasi yang tidak menyenangkan, dan Tuhan angkat itu kembali ke jalan yang benar, itu merupakan satu kesaksian hidup bagi kita. Dan itu bisa kita bagikan kepada orang lain, bahwa kita masih berada di dalam jalan kebenaran. Demikian, Pak. Ya, Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan. Apa yang dapat kita buktikan atau tunjukkan bahwa kita memang sedang dan masih berjalan pada jalan kebenaran Allah, Pak Fajar? Puji Tuhan, Pak Darwis ya. Apa sih yang dapat bisa kita tunjukkan bahwa kita itu sedang berada dalam path yang benar, dalam track yang benar, berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Kadang-kadang kan kita memiliki satu pemikiran kita sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita rasa, oh ini mungkin jalan yang benar yang kita tempuh, tapi ternyata salah. Nah, bagaimana kita bisa tunjukkan bahwa kita masih berada di dalam track yang benar, di dalam arah yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentunya yang menjadi pedoman itu tentunya Alkitab ya. Alkitab itu akan menuntun kita ke jalan kebenaran. Jadi bagi kita, dengan kita belajar firman Tuhan, kita mendekatkan kita dengan gembala kita yang sesungguhnya, kita menyelaraskan kehidupan kita menjadi seperti tabiat daripada Kristus Yesus. Itu yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Apabila kehidupan, tabiat, sifat kita itu sudah sesuai dengan kehidupan Kristus, tentunya orang akan melihat, wah, dia berada dalam jalan yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah yang bisa kita tunjukkan bahwa kita masih tetap berada di jalan Tuhan dengan tabiat kehidupan kita sehari-hari, saling mengasihi satu sama lain, kita berpegang kepada pedoman yaitu firman Tuhan melalui Alkitab yang kita bisa akses setiap saat ya. Dan itulah yang akan menuntun kita tetap berada di dalam jalan kebenaran. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, saya mau beralih kepada Pak Tobing ini. Pak Tobing judulnya agak panjang, Jalan Memutar, Tak Terduga Satu Lembah. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, tadi sudah digambarkan bahwa bagaimana perjalanan domba yang dipimpin oleh gembala, dan sekarang ada saatnya dikatakan bahwa mereka atau domba itu berada di jalan lembah bayang-bayang kematian. Digambarkan bahwa di Israel itu, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, di sana ada seperti sungai kecil dan satu waktu bisa saja tiba-tiba banjir bandang. Ya, banjir bandang tiba-tiba datang. Tetapi penulis Mazmur di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Sebuah penjelasan dari Elizabeth Elliot mengatakan, seekor domba, naluri seekor domba, kalau dia merasa dia menemukan dirinya bahwa dia sedang berada di dalam bayang kematian, kemungkinan domba itu menyimpulkan, ini sepertinya dia sudah dibawa oleh gembala yang salah. Dan dia akan mengembik-embik untuk menunjukkan rasa protes. Tetapi di dalam ayat yang keempat ini, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, seandainya kita analogikan kita adalah domba itu, ya kita adalah domba itu, kita sadar bahwa jalan yang kita jalani ini jalan kayak menuju kematian ini, ya hanya domba yang biasa menurut, yang terbiasa dipimpin, yang mau tetap mengikuti gembala yang dia sudah tahu bahwa ini kita berada di dalam jalan lembah bayang-bayang kematian. Artinya apa? Ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Mari membiasakan diri untuk menurut kepada gembala kita, gembala agung itu. Mungkin saja di hadapan kita ini kehidupan sangat sulit. Dan bagi kita manusia, naluriah kita sepertinya mudah untuk mendefinisikan siapa Tuhan, mengartikan Tuhan ketika situasi tenang. Tetapi ketika situasi tidak tenang, situasi mengancam, mungkin sulit bagi kita untuk menerima siapa itu Tuhan atau apa itu arti Tuhan. Dan naluri kita, kemungkinan kita akan berontak, ini nggak mungkin, saya harus cari jalan lain.
Tetapi inilah yang sedang digambarkan oleh penulis, oleh pemazmur di sini. Pentingnya penurutan kepada gembala kita. Walaupun menurut pemandangan kita bahaya atau curam jalan yang kita jalani ini. Kalau dalam konteks berjemaat Pak Darwis, pentingnya mempercayai pemimpin yang kita tidak boleh hanya mengandalkan pikiran kita. Bisa saja menurut kita ini sepertinya sulit kita jalanin di dalam hidup berjemaat ini. Tetapi itulah kita sedang digembleng. Hanya domba yang terbiasa menurut, yang mau dipimpin oleh gembala walau di dalam jalan lembah bayang-bayang kematian. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita Pak Darwis. Perlu melatih untuk tidak takut, untuk menyerahkan diri kita walau kita tahu ini sedang mengancam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa tetap tenang, ya, dikatakan aku tidak takut bahaya. Sudah jelas-jelas ini lembah kematian, tapi kita bilang aku tidak takut bahaya karena ada gembalaku yang memimpin aku. Saya pikir itu Pak Darwis satu pelajaran yang perlu ya disampaikan kepada kita, bahwa inilah jalan memutar yang tidak diduga itu. Karena menurut dugaan kita harusnya dicarilah jalan yang enak, yang nyaman. Tapi gembala ini tetap membawa kita, dia tahu, padahal menurut kita ini adalah jalan yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Demikian Pak Darwis. Ya, ini Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan ya. Tentu kita akan melalui ini lembah bayang-bayang maut ini. Apa yang kita bisa yakinkan atau tunjukkan bahwa ada pelindung pada jalan yang begitu mengerikan. Baik, Pak Darwis. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada gembala itu di dalam satu perjalanan, ya ternyata satu waktu tiba-tiba perjalanan itu gelap, situasi buruk, ya situasi mencekam begitu ya. Kalau dari awal kita sudah mempercayakan diri kita kepada sang gembala itu, mari kita percayakan bahwa gembala kita itu jauh lebih tahu mana jalan yang terbaik buat kita. Tapi begitu kita berpikir bahwa kita yang sebagai domba ini lebih paham daripada gembala, maka kita akan mencari jalan sendiri. Maka kalau Pak Darwis, apa yang bisa kita tunjukkan? Percayakanlah hidup kita kepada sang gembala. Kalau dari awal memang kita sudah mengikuti gembala itu, sudah percayakan kepada gembala itu. Jangan mencoba menggunakan akal sendiri. Karena gembala kita itu yang lebih tahu, walaupun mungkin di dalam perjalanan pulang ke kandang itu tidak selalu perjalanan mulus yang akan kita lewati. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih kepada Pak Adri Kaunang ini. Kemudian kita masih lanjut nih, jalan memutar tak terduga, tetapi dengan meja yang dikelilingi. Apa ini maksudnya Pak Adri? Silakan Pak Adri. Oke, Shalom. Terima kasih hamba Tuhan Pak Darwis. Beberapa poin penting di dalam buku Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara dan saudari, kalau kita melihat konsep gembala seperti Raja Daud, di padang belantara ada dua hal. Musuh utama adalah diri sendiri. Bagaimana ketidakmampuan beliau di dalam memanage, mengatur para dombanya. Kalau kita katakan soft skill ya, mungkin keterbatasan cara berpikir dia untuk mengelola ya domba-domba yang saya bahas tadi. Yang kedua, musuh yang kedua adalah musuh eksternal. Singa atau harimau atau binatang-binatang liar lainnya, sehingga ketidakmampuan secara soft skill dia gunakan tongkat. Ya, itu sebabnya Raja Daud ini dalam buku Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dia katakan bahwa hanya Allah yang sanggup menolong Raja Daud. Tongkat ini hanya temporary atau sementara, walaupun dia sudah menguasai medan, bermacam-macam medan atau musuh yang dihadapi, dia menggunakan tongkat. Tetapi untuk mengalahkan ya musuh-musuh di sini, aplikasinya adalah sederhana. Di dalam buku Roma dan buku Efesus diuraikan bahwa musuh yang luar biasa peringkat pertama adalah kuasa roh jahat, iblis. Nah, iblis, pertanyaannya, bisakah kita mengalahkan musuh ini? Tidak bisa. Seperti Raja Daud katakan, saya tidak bisa mengalahkan karena saya banyak kekurangan. Itulah sebabnya balik lagi kepada konsep gembala yang benar adalah Allah, Tuhan atau Yesus. Dengan demikian saya dan saudara, sebagai umat yang sisa atau sementara belajar firman Allah,
kita punya satu remuneration, ada satu upah, wages yang Allah sementara siapkan bagi kita bila mana Yesus datang kedua kali. Dengan catatan, ya, poin penting di sini dikatakan bahwa Allah sementara mengurapi saya dan saudara dengan bahasa aslinya Parakletos. Maukah saudara dan saya yang tidak mampu mengundang Parakletos, mengundang kuasa Roh Kudus untuk supaya dapat dinaungi dari musuh-musuh? Anda katakan pemerintah, roh-roh yang jahat, saya tidak menjelaskan itu secara detail, tetapi konsep lawan di sini adalah lawan yang ingin membawa kita kepada jurang kebinasaan. Pertanyaannya, maukah kita selalu mengundang Roh Kudus untuk supaya Allah selalu mengirimkan Roh Kudus, memimpin kita, menuntun kita dengan power of mind, kuasa berpikir dari Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Inilah konsep untuk menangkal musuh secara gembala yang biasa di belantara Palestina, dan konsep gembala yang memang benar gembala yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa iblis, seperti bagaimana Yesus mengalahkan iblis di padang belantara pada saat mereka melakukan komunikasi yang serius antara iblis dan Yesus Kristus. Ini Pak Darwis yang sedikit dapat kami uraikan sehubungan dengan ayat 5, menyediakan power Holy Spirit yang jitu. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini hanya aplikasi dalam kehidupan ya. Kita juga sadari bahwa ada musuh-musuh yang luar biasa yang siap untuk menyakiti kita. Apa Pak yang tepat yang kita dapat lakukan jika memang musuh-musuh ini sudah siap untuk menyakiti kita? Sahabat-sahabat dimanapun sudah berada, ada kata senjata, perlengkapan senjata dalam perjanjian baru, itulah doa, ya, doa yang jitu. Itulah sebabnya banyak sekali kutipan roh nubuat selalu mengatakan bahwa doa itu sangat penting. Artinya berhubungan dengan Allah di sorga berulang-ulang dan meminta kuasa. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 470, Yesus pun berdoa kepada Bapa untuk menghadapi masalah pencobaan yang berat. Yesus berdoa terus, berdoa pada pagi hari. Kebiasaan Yesus adalah berdoa. Dan inilah senjata paling luar biasa untuk mengalami masalah pencobaan yang berat. Baik Pak Adri. Para pemirsa The Save Ministry, saya akan beralih kepada Pak Fajar. Ada judul yang sangat nyaman Pak. Janji yang pasti untuk perjalanan. Silakan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pasal Mazmur, pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6 ini ya. Ini pengalaman Daud. Dan ini juga mengaplikasikan kehidupan kita di atas dunia ini ya. Seperti halnya pengalaman Daud, bagaimana dia mengembalakan domba-dombanya, dan itu ditularkan kepada kita untuk saat ini. Barangkali ya, banyak lembah kekelaman atau kesulitan kehidupan itu menjadi bagian, diizinkan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin kita berada di titik yang paling bawah. Bagaimana rasanya mungkin kita berpikir, Tuhan hanya memberikan perlindungan, hanya memberikan bimbingan itu di awal saja. Tapi setelah kita berada di titik yang paling bawah, kita komplain kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa saya dibiarkan berada di titik yang paling bawah ini? Tapi jangan salah ya. Jangan salah bahwa Tuhan sebagai gembala kita, Dia bukan hanya mengirimkan kita dalam perjalanan ke satu tempat tujuan yang benar. Itu bukan hanya sekedar mengirimkan saja. Tapi di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, Dia juga membimbing, Dia juga memberikan perlindungan. Jadi janji Tuhan akan memberikan bimbingan dan perlindungan dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia itu memang betul-betul adanya. Memang betul-betul adanya. Bahkan kalau kita baca, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sebetulnya itu akan mengejar aku. Akan mendesak aku gitu ya. Akan mengejar aku. Jadi kasihnya Dia, kebajikan Dia daripada Tuhan itu selalu mengejar kita. Artinya apa? Supaya kita tetap berada di dalam posisi, dalam naungan Tuhan. Bukan di luar. Tetap berada di dalam path yang benar. Di dalam track yang benar. Di dalam jalan kebenaran itu. Sehingga nanti kita akan sampai di rumah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, itu memang benar tujuan akhir
daripada kehidupan kita ya. Kita akan kumpul bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Yesus, pemirsa The Safe Ministry, ini merupakan satu janji Tuhan yang pasti ya. Dia akan tetap memberikan perlindungan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Meskipun kita merasa mungkin kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, berada di titik yang paling bawah. Namun jangan salah, kita berada di titik yang paling bawah, kasih Tuhan masih tetap memberikan jaminan kepastian. Dia akan mencoba untuk mengangkat kehidupan kita, memberikan dorongan, kekuatan, sehingga kita mampu melewati perjalanan di atas dunia ini. Demikian Pak. Baik, Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan. Apa yang dapat kita bagikan kepada orang lain? Memberikan keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita walaupun dalam lembah kesulitan. Silakan, Pak. Oke, ini aplikasi dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita bisa bagikan kepada orang lain, memberikan keyakinan bahwa Allah itu masih bersama-sama kita walaupun kita masih berada dalam lembah kesulitan. Nah, kita lihat contoh daripada Yesus Kristus pada waktu dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Bagaimana dia merasa dia seorang diri. Bahkan dia memanggil Bapanya yang di surga. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seakan-akan dia merasa itu ditinggalkan. Namun Yesus harus melewati itu semuanya. Supaya tujuan akhir, yaitu janji keselamatan itu akan terwujud bagi kita semuanya. Bila mana kita melihat kehidupan Yesus, bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tentunya inilah yang bisa kita imani dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau Yesus bisa mampu melewati itu semuanya, apalagi kita sebagai umat Tuhan yang mencontoh kehidupan dan tabiat Yesus, kita tentunya akan mampu juga melewati semua lembah kekelaman ini, bahkan titik yang paling rendah dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Dan Dia akan memberikan kasih-Nya yang luar biasa, memberikan satu dorongan. Inilah yang bisa kita bisa bagikan kepada orang lain. Jangan menyerah, jangan lemah iman kita. Fokus kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan perlindungan kepada kita. Yakinlah bahwa satu-satunya penolong dalam kehidupan kita hanyalah Yesus, hanya Tuhan. Tidak ada orang lain. Hanya itulah yang bisa kita serahkan kehidupan kita sehingga kita bisa tunjukkan kepada orang lain dengan baik. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, dalam perjalanan hidup iman kita ini tidaklah selalu mulus. Kita akan banyak menghadapi banyak pencobaan. Bahkan pada waktu Yesus di dunia, Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan belajarlah kepadaku, pikullah kuk yang kupasang. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah lemah, letih, lesu, malah dikasih lagi pikul untuk memikul kuk. Itu menandakan memang perjalanan hidup rohani itu tidak selalu mulus seperti yang kita bayangkan. Tetapi luar biasanya, kalau kita menjadi domba-domba yang menurut, domba-domba yang mau diatur, domba-domba yang mau percaya dan bergantung kepada Sang Gembala. Apakah kita berada di dalam jalan lembah bayang-bayang kematian, ataupun kita sedang berada di dalam padang rumput yang hijau, kita perlu menurut, kita perlu ikut kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Kita akan merasakan damai. Hidup kita tetap tenang. Walau kita tahu di depan ini ada ancaman, walau kita tahu di depan ini ada bahaya, tapi karena kita percaya Gembala kita itu yang memimpin kita, maka kita yakin hidup kita akan tenang. Dan ketika di dalam hidup yang damai, Tuhan mengatakan, berbaringlah engkau, walau ini di dalam padang yang berumput hijau. Artinya apa? Tuhan meminta kita untuk mengendalikan diri. Tuhan meminta kita untuk menurut kepadanya. Pemirsa The Safe Ministry, tidak ada jalan yang terlalu berat ketika kita bersama dengan Sang Gembala itu. Tetapi semua jalan akan terasa seperti ancaman lembah bayang-bayang maut bagi kita ketika kita mulai mencari jalan sendiri dan meninggalkan Sang Gembala itu. Ketika kita sudah menyerahkan diri untuk mengikuti Gembala itu, mari kita ikuti jalan Gembala itu sampai garis finish. Jangan pernah sekalipun
membuat jalan putar sendiri. Tetapi biarlah ikut, kalaupun sang gembala membawa jalan yang memutar, kita ikuti gembala kita itu memutar. Karena kita percaya ujungnya adalah jalan yang menuju kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis, luar biasa diskusi kita kali ini. Terima kasih juga produser kami Pak Simon, dan demikian juga semua pemirsa The Save Ministry. Terima kasih atas dukungannya. Baiklah, kita tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari Tuhan, kehidupan kita di atas dunia penuh dengan pencobaan. Dan kita berada di balik bayang-bayang maut. Dan kami mungkin selangkah dengan kematian. Namun Tuhan mengajarkan bagi kami, pada pelajaran yang indah ini, Tuhan memberikan satu janji berkat pelindungan bimbingan di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati masing-masing kami, seluruh pemirsa The Save Ministry. Biarlah iman kami tetap tertuju kepada Engkau saja sebagai gembala yang baik, dan ajarkan kami supaya kami dapat boleh melebur dengan cawan gembala, sehingga kami dalam kehidupan kami sehari-hari tetap bersatu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kami sampai satu tempat rumah Bapa, di mana kami ada satu kebahagiaan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi pemirsa kami The Save Ministry. Luar biasa partisipasi kita. Kami berharap semua diskusi ini memberikan inspirasi baru bagi kita untuk tetap setia hingga sampai di rumah Allah. Salam. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.